Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa kehadiran Tuhan itu sungguh-sungguh kita perlukan dalam hidup kita, gitu ya. Dan kita tahu bahwa Allah selalu hadir. Cuma masalahnya pintu hati kita buka nggak lebar-lebar supaya Tuhan bisa masuk, berkarya, bertahta, berotoritas, sehingga apapun yang kita lakukan tentunya akan selalu seiring dengan kehendak Tuhan. Mari bersama-sama kita serahkan hidup kita hari ini kepada Tuhan. Kita awali dengan memujikan Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita, bait pertama dan yang kedua. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah baru di hati kami. Curahkan kurnia Allah di sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah baru di hati kami, oh curahkan kurnia. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu hadir di hidup kami. Engkau selalu bertahta, berkarya, dan biarlah Tuhan hari ini kami rindu supaya Tuhan boleh masuk di hati kami, di pikiran kami, dan melalui firman-Mu hari ini kami boleh mendasari segala sesuatunya di dalam nama-Mu. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka dari Kejadian 10. Kejadian 10. Kejadian 10 ayat 1 sampai yang kelima. Kejadian 10 ayat 1 sampai yang kelima. Kejadian 10 ayat 1 sampai kelima. Saya bacakan bagi kita sekalian. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak laki-laki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Meseh, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenaz, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dan mereka ini berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau di sebuah film gitu ya, saya selalu melihat ada peran-peran yang seringkali nggak dapat sorotan yang banyak. Ya, kalau di film itu yang paling sering dapat sorotan banyak tuh pasti protagonis, tokoh utama, tokoh yang berjuang, tokoh yang baik. Dia dari sisi dia kita melihat hidup kita gitu ya. Oh, kalau saya dijahatin orang tuh kayak gini. Kalau saya lagi banyak masalah kayak gini. Terus saya harus berjuangnya seperti apa ya? Nilai yang mau disampaikan dari film ini dari tokoh utamanya gimana ya? Jadi protagonis itu selalu yang jadi sorotan utama kita. Dan kita berharap kita bisa seperti protagonis tadi, tokoh utama. Yang kedua, antagonis. Antagonis itu sosok yang seringkali sebenarnya nggak selalu identik hanya orang jahat gitu ya. Selalu kita bikin, oh pokoknya orang jahat, galak, marah, licik, terus penipu, segala macam gitu ya. Pokoknya yang akan menjadi musuh utama, tokoh utama, protagonis, ya ibaratnya dia bawang merah lah. Kalau protagonis bawang putih kalau dari cerita kisah Indonesia gitu ya. Sehingga kita berharap, aduh jangan sampai kita jadi kayak antagonis, atau jangan sampai kita ketemu orang kayak gitu. Jangan sampai bersahabat dengan orang kayak gitu. Tapi seringkali kita ada lupa, ada yang ketiga, yaitu peran figuran, pendukung. Kalau di film tuh orang yang lalu lalang, atau orang yang jadi kasir
sebuah restoran atau supir taksi, orang-orang yang sangat penting juga buat cerita tapi kayaknya jarang dapat sorotan. Dia cuman kayak penghias, cuma seperti hanya pemanis aja gitu. Tapi perannya penting karena tidak mungkin sebuah cerita cuma ada dua orang, tokoh utama dan tokoh antagonis. Ada sih film-film festival yang apa namanya film pendek gitu ya, tapi jarang sekali. Nah, dalam bacaan kita hari ini juga begitu juga keturunan Sem, Ham, Yafet. Saya melihat tiga anaknya Nuh ini itu adalah bapak-bapak nenek moyang bangsa dari yang akan mempengaruhi seluruh cerita Alkitab. Kalau dari pertama bangsanya dari Sem. Sem ini akan menjadi salah satu keturunan utama dari kisah-kisah bangsa Abraham dari Sem. Kemudian pokoknya tokoh-tokoh besar di Alkitab itu garisnya kalau ditarik dari Adam sampai nanti Tuhan Yesus itu dari Sem ini nih. Jadi tokoh utama lah, tokoh utama cerita gitu. Maka nanti ditaruh di akhir di ayat. Kalau di Kejadian 10 di bagian akhir. Kalau yang jadi itu yang tokoh utama protagonis, pokoknya ya terlepas mau dia baik apa enggak, pokoknya mereka tokoh utama. Seluruh kisah Alkitab selalu berkaitan dengan keturunan si Sem ini. Yang kedua, keturunannya Ham. Nah, keturunan Ham ini biasanya sosok orang-orang yang kalau Yafet itu orang yang menderita kayak bawang putih lah, menderita. Yafet maaf. Keturunannya Sem itu pokoknya menderita, tokoh utama, disakiti, apa segala macam, bersabar. Nah, kalau si keturunannya Ham ini orang-orang yang kuat, hebat gitu ya. Pemburu, jago berantem, tapi mereka bandel, nakal. Contohnya Sodom Gomora, contohnya Niniwe gitu. Jadi pokoknya kota-kota yang keturunan ini pokoknya bikinnya masalah, baik arogan, baik gitu. Dan yang selalu gangguin keturunannya Sem gitu sih. Jadi Sem sama Ham ini nggak terpisah. Sem bawang putih, Ham bawang merah. Nah, Yafet yang kita baca tadi itu adalah tokoh figuran gitu. Mereka akan selalu muncul. Contoh kayak bangsa di Tarsis, tempat larinya Yunus ya kan. Kenapa dia lari ke Tarsis? Karena satu pokoknya itu daerah yang tenang lah gitu. Jadi kalau daerahnya sama Yafet ini penuh konflik lah gitu. Jadi selalu ada dramanya. Kalau Yafet santai, relax. Daerah-daerah pinggir pantai itu yang ada di laut tengah Mediterania, mereka orang-orang yang biasa aja gitu, nggak terlalu banyak drama. Keturunannya juga nggak sebanyak Sem dan Ham gitu. Tapi keberadaan mereka penting di situ. Yunus belajar tentang bagaimana harus taat juga ketika dia dalam prosesnya mengukri ke Tarsis dimakan ikan gitu. Dan di beberapa kisah dalam tentang Gog Magog segala macam itu juga ada. Jadi kota-kota figuran yang diperlukan gitu. Tapi apakah mereka hanya sebagai figuran? Tidak. Tokoh utama atau enggak itu sebenarnya kan tergantung. Penulis Alkitab ini banyak keturunannya Sem, sehingga melihat dari sisi pandang bangsa Sem, keturunan Sem, keluarga besar kita tuh Tuhan berkarya. Tapi apakah Tuhan hanya berkarya pada orang-orang itu? Enggak. Buktinya bangsa Israel yang katanya bangsa pilihan, tapi keterpilihan itu pecah masuk ke zamannya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan mengasihi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan karena begitu besar kasih Allah akan bangsa perjanjian ini, enggak, tapi dunia, satu dunia. Jadi meluas, sehingga bukan lagi hanya keturunan Sem yang jadi tokoh utama, tetapi Ham dan Yafet pun juga penting. Antagonis pun mereka ada orang-orang baik di sana dan mereka pun berubah ceritanya. Bahkan dari keturunan yang baik pun banyak yang bandel, kayak Sem, Yakub penipu. Jadi nggak ada yang bawa lebih hebat, lebih enggak. Semua orang itu menjadi tokoh utama di hidupnya masing-masing. Cuma bedanya ada yang banyak drama, ada yang enggak. Nah, dari Yafet kita belajar bahwa kadang-kadang hidup tuh nggak perlu drama. Kadang hidup itu perlu kita menikmati apa yang ada. Ada masalah, oke, tapi ya udah, nggak usah kita besar-besarin. Kita belajar melihat bahwa kadang-kadang ada waktu kita jadi figuran. Gak selalu tuh harus jadi tokoh utama, jadi yang baik atau yang jahat, gak perlu. Kadang-kadang mungkin kita pengen gitu ya jadi tokoh utama, jadi baik, jadi jahat gitu ya, biar dapat perhatian dari banyak orang. Atau mungkin kita pengen hidup kita juga lebih nyaman, punya dapat banyak keuntungan, lebih hebat, pelayanan, pekerjaan, keluarga. Tapi ada masa-masanya kita jadi Yafet aja deh. Enjoy jadi hidup yang tenang-tenang, damai-damai. Nanti kalau kita udah, saya lihat dari banyak jemaat di usia lanjutnya, banyak justru yang pengen jadi Yafet, nggak pengen jadi tokoh utama, harus selalu dipuja nggak, atau ngejahatin orang, menyebalkan, nggak juga mau. Pengen jadi Yafet, ke gereja santai,
Kalaupun masih di toko cuma ngamatin aja. Kalau di keluarga ya cuma duduk manis melihat tumbuh keluarga, tumbuh kembang cucu dan anak semuanya. Jadi ada masa-masanya kita akan merindukan itu. Nah kalau kita lagi ada di masa-masa tenang, di masa-masanya Yafet, ketika tidak ada drama, nikmatilah. Jangan buat drama. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat bahwa hidup itu ada musimnya. Masa-masa tenang itu kita pakai untuk ngisi diri kita lagi, untuk bisa mensyukuri. Semoga di minggu ini Bapak Ibu punya ketemu masa-masa tenang, masa-masa rileks. Nggak ada masalah tapi tidak berat dan tidak dipikirkan begitu ya. Dicari solusinya tapi tidak, ya sudahlah, kita percaya Tuhan akan menyertai. Semoga kita bisa belajar dari cara pikir keturunan Yafet di sepanjang hari ini. Kita berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami belajar dari keturunan Yafet. Kami kadang-kadang sibuk menjadi seperti keturunan saya, pengen jadi tokoh utama, jadi orang baik, berjuang, disakiti tapi tetap sabar. Atau kadang-kadang kami kalau lagi muncul jahatnya, kami pengen jadi ham, pengen berkuasa, pengen bertata, pengen mengejar, berambisi. Tapi ada masanya kami jadi harus seperti Yafet, tenang, rileks, menghidupi apa yang Tuhan sudah kasih. Karena di akhir hidup kami, ujung-ujungnya kami pengen seperti Yafet, menjalani hidup dari sisi penonton saja. Bahwa Tuhan sudah kasih banyak, Tuhan sudah berjalan bersama kami melewati begitu banyak perjuangan. Kami rindu Tuhan. Hari ini kami boleh menikmati hari dengan anugerah Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, pekerjaan, keluarga, dan plan kami hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.